Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga kita bersama diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah dan lain sebagainya. Kawan-kawan, kita hampir memasuki Idul Adha yang tentunya pada saat musim pandemi ini atau dalam masa-masa PPKM ini kita dihimbau untuk tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban di lokasi musola ataupun masjid. Kita memaklumi bersama bahwa kalaupun seandainya musola ataupun masjid halamannya sempit, otomatis kita tidak bisa melaksanakan penyembelihan hewan korban. Demikian juga untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, kita harus menyadari juga bagi yang daerahnya itu masuk zona hitam, zona merah, kita harus menyadari. Jadi himbauan dari pemerintah kita harus tetap taati. Kita melaksanakan sholat sunnah di rumah, mungkin dengan keluarga, mungkin ya satu isi rumah bisa berjamaah. Oke teman-teman semuanya, untuk menghadapi musim korban ini kita diimbau untuk bagi yang berkorban itu disilahkan atau diimbau untuk dipotong di RPH atau rumah potong hewan. Nah, sedangkan kapasitas dari rumah potong hewan tersebut RPH, kalau saat ini kita yakin sudah overload. Nah, kita yakin sudah overload dalam artian untuk kapasitas dari RPH itu biasanya dihitung berdasarkan kebutuhan dari warga sekitar itu berapa. Ibarat kebutuhan sapi, berapa ekor sapi dalam tiap harinya. Nah, itu demikian. Pada masuk Idul Adha, kalaupun seandainya dihimbau untuk bisa dilaksanakan di RPH, jelas tidak mungkin, tidak akan tertampung. Sekalipun toh pelaksanaannya kita 3 hari atau hari yang ketiga atau yang keempat. Nah, itu pun RPH saya yakin tetap akan kewalahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mungkin bagi teman-teman bisa sedikit tip dari kami, dari Musola Nurul Hikmah ini Karangkates. Kita sudah menyediakan tempat untuk memotong. Nah, kita bisa melihat di depan kita ini ada lubang yang mana ini sebagai tempat darah kawan-kawan. Jadi pada saat kita melaksanakan pemotongan hewan kita nggak bingung, karena aktivitas rutin tiap tahun kita laksanakan, yaitu penyembelihan hewan korban, baik itu kambing ataupun sapi. Alhamdulillah onta belum pernah. Jadi untuk sapi juga dipotong di sini atau disembelih di sini, demikian juga untuk kambing. Nah, mungkin bagi teman-teman kalau kambing itu cukup 3 orang, biasanya 2 orang sudah cukup. Tapi kalau untuk sapi, nah, oke kawan-kawan, kita berangkat dari lubang ini, terus ke lubang ini, itu ada 2 lubang, terus berikutnya ke pengait ini. Oke, di sini ada pengait. Di sini juga ada pengait. Nah, oke, secara simpel kawan-kawan kita jelaskan untuk fungsi dari masing-masing ini. Oke, untuk penyembelihan hewan kurban disunahkan untuk hewannya itu menghadap kiblat, sekaligus yang menyembelih menghadap kiblat. Jadi untuk hewan korban sendiri itu yang paling mudah itu ya jelas
posisi kepala di selatan. Nah, karena kita orang bukan kidal. Kalau kidal itu mungkin bisa jadi kepala itu bisa di utara, tapi kita kan bukan kidal. Jadi untuk batas ini, kalau untuk sapi ya, untuk batas leher itu kita posisikan di persis lubang ini. Tidak-tidaknya ini bahu paling atas, terus ini kepala. Nah, terus untuk lubang ini, di sini ada pengait kawan. Kita bisa lihat. Jadi ini bisa dipasang tampar. Demikian juga ini bisa dipasang tampar juga. Nah, kelihatan. Jadi untuk kepala bisa diikatkan ke dua tempat ini. Kita bisa menyesuaikan besaran dari sapi. Jadi mungkin bisa jadi kita bisa mengaitkan di sini ataupun yang di sini. Itu. Nah, oke. Kalau kepala sudah terikat, sekarang kaki. Oke. Demikian juga dengan kaki, kawan. Kaki sapi itu bisa jadi kalau lembunya atau sapinya itu ukuran sedang, untuk kaki bisa ditalikan di sini. Nah, ini dibikin fleksibel. Nah, fleksibel. Oke. Bisa ditali di sini. Kalau kecil bisa jadi kaki depan kan dan kaki belakang itu dijadikan satu dan ditali di sini. Tapi kalau sapinya itu besar, kita juga mengantisipasi juga. Untuk kaki yang depan kita pasang di fleksibel. Terus untuk kaki belakang kita tarik ke sini. Kita talikan ke sini. Nah, oke. Oke. Jadi ada pilihan-pilihan, bisa jadi cuma satu titik yang bisa kita gunakan atau yang kita butuhkan, bisa jadi dua titik. Demikian juga untuk kepala itu bisa jadi kita butuh hanya satu titik dan bisa jadi kita butuh dua titik. Sedangkan untuk pelaksanaan sendiri, karena untuk harian kita tutup, kita tinggal membuka saja. Jadi amat praktis dan sangat praktis sekali untuk kawan-kawan. Sedangkan untuk darah itu langsung ke lubang, sekalipun tidak dalam. Jadi lubang tersebut seandainya nanti biar tidak menimbulkan bau, relatif teman-teman bisa menggunakan pembersih lantai, atau bisa jadi Baiklin ataupun Soklin dan lain sebagainya, yang jelas agar bau darah tidak menyengat. Dan bisa jadi kalaupun ada pasir, jadi setelah acara selesai penyembelihan bisa jadi diuruk dengan pasir. Nah, diuruk dengan pasir. Sedangkan untuk peralatan yang lainnya, kawan-kawan, kami sudah sediakan pada saat pelaksanaan, jadi kita nggak bingung. Nah, seperti ini, kita ada tampar sudah tersedia. Sedangkan untuk apa ini, lemek untuk motong daging ataupun motong tulang, sudah kita sediakan dongklek sebagai alas untuk motong tulang dan daging. Jadi begitu kawan-kawan, semuanya kita persiapkan. Jadi untuk selang sudah siap, untuk tampar siap, terus untuk dongklek sudah siap. Nah, ini disimpan di gudang yang notabene gudang
dekat sekali dengan tempat penyembelihan. Nah, oke, mungkin pertanyaan bagi kawan-kawan, kalau ini luas, kalau seandainya tempat saya sempit, nah itu bisa menyesuaikan. Dalam artian menyesuaikan teman-teman itu bisa diakali dengan untuk penambahan ini. Penambahan pengait-pengait ini dibikin lebih banyak. Jadi kita mengurangi aktivitas dari orang atau dari personil. Jadi bisa tali bisa dikaitkan saling menyilang ataupun bagaimanapun juga. Sedangkan kalau yang di sini karena lebar, jadi masih bisa jadi dua arah, kanan kiri dari sapi. Tapi pada saat tempatnya sempit, nah itu bisa diakali dengan memasang, mungkin di tembok ini kita pasangi klip ataupun pengait. Jadi pada saat narik sapi itu pengait yang bawah dipakai menarik tapi untuk berlawanan. Ya bisa disesuaikan itu kawan-kawan. Jadi itulah di halaman musola, tapi teknik kami alhamdulillah tidak jauh beda yang digunakan di jagal atau RPH. Kalau tidak dipakai, ini kita tutup. Wih. Oke kawan, terima kasih, semoga sedikit sharing ini bermanfaat bagi kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.